warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Ulia. Saya prodi FKM Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menampilkan PowerPoint saya yang berjudul Zakat dan Sedekah, di mana nanti saya akan menjelaskan pengertian zakat dan sedekah, orang yang berhak menerima zakat dan orang yang tidak berhak menerima zakat, dan lain sebagainya. Yuk simak video ini sampai habis. Zakat. Yang pertama, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Syarat-syarat bagi orang yang wajib menerima zakat: yang pertama, Islam, merdeka, memiliki makanan, sempurna haul, terhindarnya harta zakat dari hutang. Ada dua macam zakat, yang pertama zakat mal dan yang kedua zakat fitrah. Zakat mal seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata sedekah dan infak. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengidentifikasikan adanya ibadah maliyah, yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta. Sedangkan zakat fitrah merupakan zakat jiwa atau zakat al-nafs, yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu, baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa. Dasar hukum zakat. Zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil yang baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadis. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran ayat surah At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min walihim sadaqatan min nuduruhum wa nudakihim bihawwal alaihim salawatika sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Rukun dan syarat zakat. Yang pertama, rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nisab atau harta. Yang kedua, syarat zakat ada beberapa. Yang pertama, Islam, balik dan berakal, merdeka. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, mencapai nisab, milik penuh, mencapai haul, tidak berhutang, dan melebihi kebutuhan pokok. Ada dua golongan orang yang berhak menerima zakat dan orang yang tidak berhak menerima zakat. Golongan pertama, orang yang berhak menerima zakat yang pertama, fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, riqab, garim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Sedangkan orang yang tidak berhak menerima zakat ada 7. Yang pertama, Bani Hashim, yaitu Nabi SAW dan kerabatnya. 2. Orang kaya. 3. Orang yang berfisik kuat dan berpenghasilan cukup. 4. Orang yang dinafkahinya. 5. Orang yang tercukupi nafkahnya oleh yang menanggungnya. 6. Budak. Dan yang ke-7, orang kafir. Adapun perbedaan zakat dan sedekah. Zakat hukumnya itu wajib ditunaikan dan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Tujuan dari zakat ialah untuk membersihkan harta, karena di dalam harta ada milik orang lain. Sedangkan sedekah tidak wajib. Jika ada kemampuan boleh untuk bersedekah, dan bersedekah tidak mesti uang yang kita berikan. Senyum dengan ikhlas itu juga dinamakan dengan sedekah. Sedekah dapat diartikan dengan pemberian yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah, bukan sebagai penghormatan secara umum. Dapat diartikan bahwa sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela
tanpa dibatasi waktu dan jumlah, haul dan hisab sebagai kebaikan dengan mengharap ridha Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 245 disebutkan, barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepadanya. Sedekah memiliki banyak keutamaan dalam pelaksanaan, antara lain, yang pertama, orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan di arsy di hari kiamat. Yang kedua, sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Yang ketiga, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. 4. Sedekah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang. 5. Sebagai penghapus kesalahan. 6. Sedekah merupakan pembersih harta dan mensucikannya dari kotoran. 7. Sedekah juga merupakan tanda ketakwaan. 8. Sedekah adalah perisai dari neraka. 9. Sebagai pelindung di padang mahsyar. Yang ke-10, orang yang bersedekah termasuk ke dalam 7 orang yang dinaungi di akhirat nanti. Macam-macam sedekah atau sedekah. Yang pertama, tasbih, tahlil, dan tahmid. Yang kedua, bekerja dan memberi nafkah pada sanak keluarganya. Yang ketiga, sedekah harta atau materi. Dari poin di atas yang sudah saya jelaskan, sekarang saya akan membaca kesimpulannya. Yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Hal ini didasari benar oleh Islam, sangat mencela individualitas, sebaliknya sangat menekankan pembinaan dan semangat ukhuwah. Kolektivisme, bahkan semangat ukhuwah merupakan salah satu risalah Islam yang sangat menonjol. Yang kedua, kita bisa melihat betapa seriusnya Islam memperhatikan masalah pembinaan ukhuwah. Ini di dalam ajarannya, di antaranya adalah zakat dan juga sedekah. ZIS mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat esensial, yaitu bahwa Islam mengakui hak pribadi setiap anggota masyarakat, tetapi juga menetapkan bahwa di dalam kepemilikan pribadi itu terdapat tanggung jawab sosial, atau dalam kata lain bahwa Islam dengan ajarannya sangat menjaga keseimbangannya antara maslahat pribadi dan maslahat sosial. Yang ketiga, zakat sifatnya wajib, adanya ketentuan atau batasan jumlah harta yang harus zakat dan siapa yang boleh menerimanya. Hanya sekian poin yang dapat saya presentasikan. Jikalau teman-teman ada yang menanyakan, silakan komentar di bawah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.